Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Di kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul, The Substance. The Substance sendiri merupakan sebuah film bergenre body horror yang rilis tahun 2024 ini, yang mendapat banyak sekali pujian, bahkan dinilai sebagai salah satu film horor terbaik tahun ini. Dibintangi oleh dua aktris cantik lintas generasi, yaitu Demi Moore dan Margaret Qualley, film ini menceritakan tentang seorang bintang Hollywood yang nekat membuat cloningannya sendiri, hanya demi bisa tetap eksis di dunia hiburan, yang ternyata berujung pada sebuah hal mengerikan. Bagaimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan satu kuning telur, yang disuntikan sebuah cairan aneh berwarna hijau. Tak lama, kuning telur tersebut tiba-tiba saja membelah diri menjadi dua bagian. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan sebuah plakat dengan nama Elizabeth Sparkle yang merupakan seorang bintang besar di eranya. Masa ke masa, Elizabeth menjadi idola banyak orang, namun seiring waktu berjalan, pamornya terus menurun karena usia dan orang-orang pun seperti sudah mulai lupa dengan sosoknya. Setelahnya, scene beralih memperlihatkan sosok Elizabeth itu sendiri, yang nampak masih memandu sebuah acara senam kebugaran pagi. Begitu proses syuting selesai, Elizabeth pergi ke toilet untuk membersihkan diri, tapi karena toilet wanita rusak, ia memilih memakai toilet laki-laki. Saat di dalam toilet, Elizabeth tak sengaja menguping pembicaraan seorang laki-laki bernama Harvey, yang merupakan produser acara TV yang Elizabeth bintangi. Di sini, intinya Harvey meminta krunya mencari sosok baru yang lebih muda, cantik, dan segar untuk menggantikan Elizabeth yang menurutnya sudah termakan usia alias menua. Mendengar hal tersebut, tentunya Elizabeth cukup sedih karena ia tahu eranya sebagai bintang sudah berakhir. Now. Hey. Setelahnya, Elizabeth bertemu dengan Harvey di sebuah restoran. Pada momen ini, sambil memakan hidangannya secara menjijikan, Harvey bicara pada Elizabeth, bahwa ia akan mencari bintang baru untuk menggantikan Elizabeth. Meskipun Harvey sudah berusaha mengatakan hal itu dengan cara sehalus mungkin, tapi jelas hal ini tetap saja tidak menyenangkan bagi Elizabeth. Terus memikirkan karirnya, Elizabeth yang kehilangan fokusnya malah mengalami sebuah kecelakaan saat sedang mengendarai mobilnya. Untungnya, tak banyak cedera serius yang ia alami setelah dokter memeriksanya. Lalu, saat sedang di rumah sakit, seorang perawat laki-laki muda memeriksa tubuh Elizabeth. Beberapa saat kemudian, ia berbisik aneh dengan mengatakan bahwa Elizabeth adalah kandidat yang baik. Sayangnya, ia tak memberitahu maksud ucapannya tersebut kepada Elizabeth. Di luar rumah sakit, Elizabeth tak sengaja menemukan sebuah USB drive di saku mantelnya. USB itu nampak dilengkapi dengan sebuah nomor telepon, dan secarik kertas dengan tulisan, "Ini bisa mengubah hidupku." Sudah jelas, USB itu ditaruh oleh sang perawat mencurigakan tadi. Di momen yang sama, Elizabeth juga bertemu teman lamanya, yang bernama Fred. Meski Elizabeth sudah berumur, Fred tetap memujinya sebagai perempuan yang sangat cantik. Karena merasa senang, Elizabeth pun meminta kontak Fred, berjaga-jaga jika suatu hari mereka akan hangout bersama. Ketika di apartemennya, Elizabeth memutuskan memutar sebuah video yang ada di USB drive tadi. Video tersebut berisi sebuah iklan yang cukup aneh, yang menawarkan sebuah produk bernama The Substance. Intinya, produk ini dikatakan bisa mengkloning DNA manusia, untuk menciptakan versi terbaik dari orang yang memakai produk tersebut. Karena tidak tertarik, Elizabeth pun membuang USB itu ke tong sampah. Malamnya, sepulang minum minuman, Elizabeth nampak tidak sehat. Di sini, ia pun sadar bahwa usianya sudah mulai membatasinya, dan membuat kepopulerannya memudar. Merenung sejenak, Elizabeth pada akhirnya tergoda untuk memesan produk The Substance yang tadi siang ia lihat iklannya. Lalu saat memesan produk itu, sang penjual hanya meminta alamat Elizabeth, lalu ia pun memberitahu alamatnya sendiri. Lalu keesokannya, Elizabeth melihat sebuah iklan di koran yang mengatakan bahwa perusahaan TV sedang mencari kandidat bintang baru yang lebih muda. Di waktu yang bersamaan, ia juga menemukan sebuah paket kiriman dari penjual The Substance, yang di dalam isinya hanya sebuah kartu bertuliskan angka 503. Karena tak tahu maksudnya, Elizabeth lantas coba mendatangi alamat si pengirim yang ia dapat kemarin saat memesan. Begitu sampai di lokasi, Elizabeth bingung karena tempatnya sangat sepi dan mencurigakan. Ia kemudian memasuki sebuah bangunan,
yang di dalamnya hanya ada satu ruangan berisikan loker dengan nomor. Melihat ada nomor 503 di salah satu loker, Elizabeth berinisiatif membukanya menggunakan kartu miliknya. Saat pintu loker terbuka, ia melihat sebuah paket dengan angka 503, yang nampaknya adalah produk The Substance yang ia pesan kemarin. Kembali ke apartemennya, Elizabeth mulai meng-unboxing paket tersebut. Di dalamnya, terlihat ada beberapa cairan dan suntikan injeksi. Yang pertama ada cairan bernama aktivator, di sana ditulis bahwa aktivator hanya bisa dipakai sekali. Kedua, ada komponen bernama stabilizer, di mana alat ini diketahui harus dipakai 1 hari sekali dalam 1 minggu. Lalu ketiga ada komponen bernama switch, yang mana ini harus dipakai setiap 7 hari sekali jika Elizabeth ingin bertukar kesadaran dengan sosok cloningannya, dan terakhir ada 2 bungkus bertuliskan Food Matrix dan Food Other Self. Dengan instruksi pemakaiannya yang terbilang singkat, Elizabeth sebenarnya kebingungan bagaimana cara memakainya. Tapi demi karirnya, Elizabeth pun akhirnya nekat memakai produk tersebut. Sesuai instruksi, ia pertama menyuntikkan cairan aktivator dengan dosis yang sesuai takaran injeksi. Begitu cairan itu disuntikan, tiba-tiba saja Elizabeth mengerang kesakitan, dan tak lama ia pun tak sadarkan diri. Ketika Elizabeth sedang tak sadarkan diri, DNA miliknya ternyata sudah membelah diri, dan melahirkan satu sosok baru yang keluar dari tubuh Elizabeth. Beberapa saat kemudian, sosok dari tubuh Elizabeth pun menunjukkan rupanya, seiring dengan Elizabeth yang masih kolaps. Sosok dari tubuh Elizabeth ini kita panggil saja dengan nama, Sue. Nampak Sue seperti Elizabeth tapi versi lebih muda dan lebih segar, dan bahkan hampir tak ada cacat di tubuhnya, semua sempurna. Melihat tubuh Elizabeth terbaring dengan lubang besar di punggungnya, Sue berinisiatif menjahit luka tersebut sebisanya. Begitu selesai, ia kemudian menginjeksi tubuh Elizabeth dengan sebuah cairan bertuliskan Food Matrix. Di sini kita pun bisa tahu, kalau Elizabeth ini bisa dibilang adalah sang Matrix, sementara Sue adalah sang Other Self yang dimaksud di tata cara pemakaian produk The Substance tadi. Keesokannya, ketika baru saja selesai mandi, Sue merasakan sakit dan hidungnya tiba-tiba berdarah. Ia pun langsung mengambil alat stabilizer yang tadi ada di paket produk The Substance. Ternyata, alat ini dipakai untuk mengambil sumsum tulang belakang sang Matrix, yang nantinya akan diinjeksi ke tubuh sang Other Self sebagai cairan stabilizer. Benar saja, saat Sue menyuntikkan cairan stabilizer itu, ia pun tak lagi merasa kesakitan. Setelahnya, Sue yang tahu ia memiliki rupa yang sempurna, lantas mengikuti sebuah audisi bintang televisi milik Harvey. Tak sulit bagi Sue untuk bisa lolos audisi itu dengan rupa cantik dan tubuh seksi miliknya. Ia juga langsung bertemu dengan Harvey, dan di sini Harvey pun begitu senang melihat Sue karena Sue sangat cantik dan seksi, dan sangat cocok untuk acara di televisinya. Pada momen ini, Sue juga lantas memberitahu Harvey bahwa mungkin nanti ia mesti memiliki jadwal khusus seminggu sekali karena harus merawat ibunya. Yang mana, itu tentu saja bohong. Di mana jadwal khusus yang Sue maksud adalah jadwal di mana ia harus berbagi kesadaran atau switch dengan tubuh Elizabeth setiap 7 hari sekali. Walau demikian, Harvey tak keberatan dengan itu dan siap memberikan perlakuan spesial pada Sue. I want you for this show. Sesudahnya, hari-hari menyenangkan Sue sebagai seorang bintang pun dimulai. Sambil tak lupa memakai cairan stabilizer setiap harinya, ia menjalani proses latihan dan pemotretan untuk acara TV perdananya. Sampai akhirnya 1 minggu berlalu, cairan Food Matrix sudah habis, yang artinya Sue harus melakukan switch dengan tubuh Elizabeth. Setelah switch dilakukan, Sue hilang kesadaran dan berganti dengan Elizabeth. Di sini, Elizabeth agak keheranan dengan sosok Sue, tapi ia cepat memahaminya, dan mengerti bahwa Sue adalah sosok yang muncul usai ia memakai produk The Substance. Esoknya, Elizabeth pergi ke perusahaan televisi dan bertemu Harvey. Sedihnya, di momen ini Harvey hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Elizabeth, karena kini ia memiliki pembawa acara TV baru yang lebih muda, yaitu Sue, tanpa Harvey tahu bahwa Sue sebenarnya adalah sosok yang lahir dari DNA Elizabeth. Always great to see you. Where have you been? Beberapa hari berselang, Elizabeth menerima paket yang memberitahu bahwa paket refill dari produk The Substance-nya sudah tiba. Kemudian seminggu berlalu, dan kini giliran Sue kembali yang akan mengambil alih kesadaran. Di momen ini, Sue yang nampak tak nyaman dengan sosok tubuh Elizabeth, mulai membuatkan sebuah ruangan khusus yang akan ia pakai untuk melakukan switch. Di tengah itu, Sue sempat akan ditegur oleh tetangga apartemennya,
Tapi karena ia melihat Sue adalah gadis yang begitu cantik, sang tetangga pun melunak dan tak jadi marah. Sungguh privilege menjadi orang yang good looking. What? No? Selesai membuat ruangan khusus itu, Sue pun langsung memindahkan tubuh Elizabeth ke sana, dan ia juga menyingkirkan beberapa barang-barang pribadi milik Elizabeth. Singkat cerita, Sue akhirnya memandu acara senam kebugaran pagi miliknya sendiri, menggantikan acara milik Elizabeth. Dengan wajah cantik, tubuh seksi, dan karakter yang atraktif, tak sulit bagi Sue untuk membuat acara yang ia pandu itu disukai banyak penonton. Harvey sendiri begitu senang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Sue, karena mendatangkan cuan yang besar untuknya. Lalu pada satu malam, Sue memutuskan untuk pergi minum-minum bersama rekan-rekan artisnya. Sebenarnya, ini sudah waktunya ia untuk melakukan switch, tapi karena terlena dengan kehidupan sempurnanya, Sue memutuskan memperlambat waktu switch-nya itu. Sepulang dari acara minum-minum, Sue membawa seorang pria muda ke apartemennya, tentu saja untuk bersenang-senang. Tetapi, baru saja akan melakukan aktivitas dewasa dengan teman lelakinya itu, Sue yang memang sudah memasuki waktunya untuk switch merasakan sakit yang luar biasa. Tapi karena kepalang konak dengan partnernya, Sue enggan melakukan switch, dan memilih mengambil cairan stabilizer tambahan dari sumsum tulang belakang milik Elizabeth, agar ia bisa tetap sadar dan melanjutkan aktivitas seksualnya. Tanpa Sue sadari, keputusannya itu sudah melanggar aturan dari produk The Substance. Keesokannya, Elizabeth tersadar usai Sue akhirnya melakukan switch. Saat terbangun, Elizabeth melihat apartemennya sangat berantakan. Lalu ia juga melihat salah satu jari telunjuk tangannya nampak membusuk, efek dari tubuh Sue yang kemarin mengambil cairan stabilizer tambahan dari sumsum tulang belakang Elizabeth. Terkait hal ini, Elizabeth coba melaporkan kekeliruan yang dilakukan tubuh kloningannya itu pada pihak produk The Substance. Tapi sayangnya, pihak The Substance tak bisa memberi solusi, dan hanya mengingatkan bahwa Elizabeth dan Sue adalah satu kesatuan, jadi mereka harus saling menghormati keseimbangan itu. Tak lama, Elizabeth juga melihat Sue di acara senam kebugaran pagi di televisi. Melihat Sue dengan tubuh muda dan sempurnanya mengambil tempatnya, Elizabeth tentu saja merasa cukup kesal, terlebih Sue juga sudah melanggar prosedur dari pemakaian produk The Substance. Pada satu momen, saat Elizabeth sedang mengambil produk refill, ia merasa diikuti oleh seseorang. Kemudian ketika masuk ke sebuah restoran, ia bertemu dengan seorang lelaki tua. Di momen ini, sang kakek berbicara aneh kepada Elizabeth soal proses switch setiap 7 hari sekali. Setelah dilihat-lihat, ternyata lelaki tua itu merupakan tubuh matriks dari sosok perawat muda tampan yang memberikan info Elizabeth soal produk The Substance di awal film tadi. Sang lelaki tua pun memperingatkan Elizabeth, bahwa saat ini Sue bisa saja sudah mulai menggerogoti tubuh Elizabeth, karena Sue mulai terlena dengan tubuh sempurnanya. Di hari yang sama, Elizabeth berusaha meminta bantuan Fred, lelaki yang ia temui di rumah sakit. Mereka pun membuat janji untuk bertemu di sebuah restoran. Malamnya, Elizabeth pun mulai berdandan, ia berusaha tampil secantik mungkin karena akan bertemu Fred, sosok yang masih mengakui kecantikannya. Akan tetapi, meski sudah dalam posisi siap, Elizabeth selalu saja merasa insecure setiap kali ia melihat tubuh sempurna milik Sue. Pada akhirnya, karena tak bisa berhenti insecure, Elizabeth pun batal bertemu Fred malam itu. Pada satu momen, scene beralih pada Sue yang sedang memandu acara senam pagi. Tapi, di tengah itu semua tiba-tiba saja salah satu tulang pinggul Sue menonjol yang membuat Sue agak kaget. Sue pun meminta rehat sejenak kepada para kru televisi. Lalu ia langsung pergi ke ruang makeup, dan di sana Sue nampak berusaha mengeluarkan tonjolan di pinggulnya yang tadi mengganggunya. Saat ditarik, ternyata itu bukanlah sebuah tulang, melainkan sebuah ayam goreng. Lalu tiba-tiba saja Sue terbangun, dan ternyata semua tadi hanyalah sebuah mimpi buruk. Tersadar usai Elizabeth melakukan switch, Sue melihat banyak bekas ayam goreng yang dimakan Elizabeth, dan ternyata itulah penyebab mimpi buruknya tadi. Sue pun lantas coba protes kepada owner produk The Substance, karena ia ingin masa switch-nya lebih lama lagi, tapi sang owner The Substance menegaskan itu tak bisa, dan Sue harus menghormati keseimbangan yang sudah dibentuk antara ia dan Elizabeth. Hari itu, Sue dipanggil ke ruangan Harvey, dan di momen ini Harvey memberi kabar bagus,
bahwa acara yang dipandu oleh Su mendapat rating sangat tinggi, dan memberinya banyak keuntungan. Harvey pun mengatakan, kalau Su sudah terpilih sebagai pembawa acara dan bintang utama untuk acara pesta malam tahun baru nanti, yang mana itu merupakan acara yang sangat besar dan bergengsi. Setelahnya, karena semakin terlena dengan kehidupan sempurna yang ia miliki, Su pun terus-menerus memperpanjang masa switch-nya secara ilegal dengan mengambil banyak cairan stabilizer dari tubuh Elizabeth. Keserakahan dan keegoisan Su ini, akhirnya memberikan dampak buruk bagi tubuh Elizabeth, sang matriks dari tubuh Su. Kini Elizabeth nampak jauh lebih tua, dan beberapa anggota tubuhnya bahkan mulai membusuk, efek dari cairan sumsum tulang belakangnya yang terus-menerus diambil oleh Su. Di sini, owner dari produk The Substance sebenarnya sudah memberi saran pada Elizabeth, bahwa ia bisa menghentikan semua ini, dengan membatalkan pemakaian produk The Substance. Namun, entah kenapa Elizabeth enggan melakukan saran tersebut. Malamnya, untuk menghabiskan waktu, Elizabeth memilih memasak makanan lewat buku resep memasak yang ia terima dari Harvey. Selagi memasak, Elizabeth menonton acara televisi yang menayangkan sesi bincang-bincang, dengan Su sebagai bintang tamunya. Melihat Su berlaga polos di televisi, bahkan ia juga berbohong soal asal-usulnya, Elizabeth nampak muak. Bahkan Elizabeth semakin emosi, ketika Su menyindir sosok Elizabeth sebagai artis tua yang sudah kehilangan pamornya, ketika sang pembawa acara TV berkata bahwa Su adalah pengganti Elizabeth yang sangat ideal di dunia televisi. Dengan semua kondisi yang ia alami ini, Elizabeth pun nampak mulai kehilangan kewarasannya. Jurassic Fitness, really. Jurassic Show. Esok harinya, saat Su tersadar setelah proses switch, ia melihat kondisi apartemen yang sangat berantakan ulah dari Elizabeth. Karena muak dengan sosok Elizabeth yang mulai tak waras, Su pun emosi, dan ia lantas secara brutal menyedot banyak sekali cairan stabilizer dari tubuh Elizabeth, untuk ia pakai sebagai stok beberapa bulan ke depan. Tiga bulan pun berselang, Su kini siap menyambut acara pesta malam tahun baru. Di momen ini, Su kembali ditemani oleh pria yang nampak seorang pacarnya. Kemudian, saat Su ingin mengambil cairan stabilizer dari tubuh Elizabeth untuk kesekian kalinya, ternyata cairan tersebut sudah habis. Ia lalu menelpon pihak dari The Substance, tapi di sini pihak The Substance hanya memberitahu bahwa jikalau memang cairan stabilizer miliknya habis, maka Su harus melakukan switch agar cairan stabilizer di tubuh Elizabeth bisa terisi kembali. Akhirnya karena terdesak, Su pun terpaksa melakukan switch saat itu juga. Di waktu bersamaan, sang partner dari Su berusaha menanyai kondisi Su. Sementara itu, Elizabeth yang akhirnya sadar pasca proses switch, mendapati dirinya berubah menjadi sangat menyeramkan, efek dari cairan sumsum tulang belakangnya yang terus-menerus disedot oleh Su sebagai stabilizer. Karena kesal, Elizabeth pun mengusir partner Su yang tadi ada di luar kamar mandi. Merasa kondisinya sudah sangat berbahaya dan memprihatinkan, Elizabeth pun langsung menelpon pihak produk The Substance dan memberitahu mereka bahwa ia ingin berhenti. Esok harinya, pihak The Substance pun mengirimkan paket berisi cairan untuk membatalkan prosedur The Substance kepada Elizabeth. Singkat cerita, Elizabeth mulai menyuntikkan cairan pembatal tersebut. Namun, karena ragu dan melihat bahwa Su memiliki impian besar sepertinya saat muda, Elizabeth pun membatalkan suntikan tersebut. Tak lama, Elizabeth pun lantas melakukan switch kembali dengan tubuh Su. Beberapa saat kemudian, Su pun sadar. Namun anehnya di sini, saat Su tersadar, kondisi Elizabeth juga masih tersadar. Su yang melihat ada suntikan pembatal di dekat Elizabeth, mengira bahwa Elizabeth ingin melenyapkannya. Karena emosi, Su pun langsung menyerang Elizabeth secara brutal. Elizabeth yang sudah lemah pun tak bisa melawan, alhasil Su dengan mudah membentur-benturkan wajah Elizabeth ke kaca. Lalu ia pun menghajar Elizabeth terus-menerus hingga akhirnya Elizabeth pun tewas mengenaskan oleh kloningannya sendiri. Setelah membunuh Elizabeth, Su pun langsung bersiap karena malam itu ia akan menjadi bintang utama di pesta malam tahun baru. Di sini, karena Su sudah membunuh Elizabeth yang merupakan tubuh matriksnya, ia pun merasakan banyak kejanggalan di tubuhnya sendiri. Pada satu momen, saat sedang bersiap, Su mendapati salah satu giginya lepas.
Karena gigi yang lain juga terlanjur rusak, ia pun memutuskan mencabut paksa dua giginya yang lain, yang tentu saja ini membuat penampilannya menjadi buruk. Merasa penampilannya masih bisa diperbaiki, Sue sesegera mungkin kembali ke apartemennya. Di sini, efek samping usai Sue membunuh Elizabeth sebagai tubuh matriksnya semakin terlihat, usai kuku dan bahkan telinganya tiba-tiba berjatuhan sendiri. Saat sampai di apartemennya, Sue bermaksud memakai cairan stabilizer, namun sayang cairan itu tentu sudah habis karena sosok Elizabeth sudah tewas. Alhasil, Sue pun dengan nekat melakukan inisiatifnya sendiri, yaitu dengan menyuntikkan cairan aktivator ke tubuhnya, yang jelas-jelas, cairan itu hanya boleh dipakai satu kali. Setelah menyuntikkan cairan aktivator itu, Sue pun menjerit kesakitan, lalu tak lama sesosok makhluk aneh pun merangkak keluar dari dalam tubuh Sue. Bukannya wujud sempurna yang Sue dapat, sosok yang keluar dari tubuh Sue malah berwujud sangat mengerikan, yaitu monster gumpalan daging dengan bagian tubuh yang tidak karuan. Bahkan, di bagian punggung makhluk itu, kita bisa lihat wajah dari Elizabeth yang sudah tewas. Seolah tak peduli dengan wujudnya, makhluk yang nampak memiliki kesadaran dari sosok Sue itu tetap berusaha berdandan agar terlihat menarik, karena bagaimanapun juga Sue harus mengisi acara pesta malam tahun baru. Untuk menutupi bagian wajah buruk rupanya, monster itu pun menempelkan poster wajah Elizabeth di bagian tersebut. Setelahnya, ia pun kembali ke studio TV tempat acara pesta malam tahun baru digelar. Di momen ini, sang monster pun berhalusinasi seolah ia disambut baik oleh para kru TV. Singkat cerita, tiba saatnya giliran Sue naik ke panggung acara. Namun bukannya sosok Sue yang cantik, penonton justru harus melihat seonggok monster buruk rupa yang naik ke atas panggung. Meski awalnya belum ada yang sadar, tapi setelah topeng yang menutupi bagian wajah sang monster terlepas, para penonton pun mulai shock dan juga histeris dengan apa yang mereka semua lihat. Kejadian menjijikan pun terjadi, saat sang monster tiba-tiba saja memuntahkan sebuah bagian payudara dari bagian matanya. Setelah itu, kondisi pun menjadi sangat kacau. Salah satu penonton yang ketakutan lantas menebas tubuh sang monster, tetapi itu ternyata tak membuat sang monster tewas. Karena emosi, sang monster lantas menyemburkan banyak sekali darah ke seisi panggung, yang membuat para penonton kotor bersimbah darah. Sesudah membuat penonton syok dan mandi darah, sang monster pun kemudian berjalan keluar. Di sana, karena sudah tak kuat, sang monster yang nampak seperti gumpalan daging itu pun akhirnya meledak, dan hanya menyisakan bagian wajah dari Elizabeth saja yang bisa bergerak. Bagian wajah Elizabeth itu pun bergerak dan berhenti tepat di atas plakat bintang Hollywood milik Elizabeth. Singkatnya, disinilah ujung dari kisah Elizabeth Sparkle, di mana ia hanya menjadi sebuah gumpalan daging yang pada akhirnya membusuk, dan kemudian tersapu oleh mobil pembersih. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul The Substance. Satu film body horror yang sangat menarik, karena memiliki pesan penting untuk kita sebagai manusia, agar selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Serta jangan bersikap tamak atau serakah, karena pada akhirnya itu hanya akan membawa bencana pada diri kita sendiri. Selain itu, film ini juga punya visual yang cukup disturbing, dan sukses bikin penonton mual berkat makeup dan efek visualnya yang sangat detail. Buat film The Substance ini, gue bisa kasih nilai 8,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.